Sejati yang saya pahami itu adalah bertukar pikiran, menyatukan energi, pemahaman, bukan dalam artian berhubungan yang ya itulah karena kedangkalan berpikir manusia zaman sekarang. Oh Kang, ada pesugihan yang kita harus tidur dengan Ibu Ratu, bukan Ibu Ratu, karena tidak pernah pesugihan. Tapi kalau mereka yang meyakini enggak itu, ya udah monggo silahkan. Saya tidak bisa memaksakan. Saya kan tidak merokok. Terus Mas nggak boleh ngerokok dong Mas. Gimana sih Mas? Saya nggak ngerokok dong. Nggak bisa. Sejatinya manusia tidak ada hak melarang dan tidak membolehkan. Karena kebaikan dan keburukan itu beda-beda manusia dan sendirinya. Bahkan benar dan salah pun bagi saya tidak ada aslinya. Yang adanya konsekuensi, yang adanya menjaga kebersamaan, kerjasama. Jadi kalau ada literasi Mas pernah baca Paduka Soekarno berhubungan dengan Ibu Ratu, iya memang berhubungan. Tapi untuk berhubungan yang tanda kutip seperti yang kita bayangkan di film-film atau hubungan layaknya suami istri, bukan seperti itu. Gitu. Kita ini banyak kotor, banyak rusak dengan para penjajah dahulu dan banyak yang buat film. Filmnya itu ngawur. Jangan Ibu Ratu contoh kecil aja. Kalau Mas saya katakan nih, dukun, apa yang Mas bayangkan dalam pikiran Mas? Sosok dukun. Ya, sesuatu yang negatif. Sosoknya, penampilannya? pakai kalau dan sebagainya gitu kan. Bahkan tidak jarang kan dukun ada yang pakai belangkon, ada yang pakai baju adat, pakai larik. Loh, dari mana awal kita tahu dukun itu pakaian seperti itu? Dari film Mas. Padahal itu ada tradisi budaya kita. Hal seperti itu pun sudah banyak dirusak, apalagi Ibu Ratu jauh banyak. Gitu, itu yang saya pahami kalau berhubungan itu adalah kontemplasi, penyatuan diri secara pemikiran, keilmuan, penyelarasan. Bukan berhubungan yang seperti itu. Itu yang saya ketahui. Tapi amit pangapunten. Kalau ya saya juga penuh keterbatasan. Tapi bagi diri saya, enggak seperti itu. Semoga ini saya, kalaupun salah ya nggak apa-apa, gitu kan. Karena saya tabur tuai, saya yang berkata, saya akan menerima akibat. Begitu. Tapi bagi saya, Ibu Ratu dan Paduka Soekarno tidak berhubungan dalam tanda kutip seperti itu. Gitu, Mas. Sebenarnya seperti Ibu Ratu, ya. Kostum yang dipakai kan kalau kita lihat di foto-foto itu pakai warna hijau kan, identik dengan warna hijau. Yang diketahui oleh Kang Jas sendiri itu seperti apa berarti itu kostumnya? Ibu Ratu memang salah satu pakaiannya ada warna hijau Mas. Betul, warna hijau ya? Ada, tapi nggak selalu pakai baju hijau, nggak selalu. Ada pakaian yang lain gitu, yang tidak harus pakai hijau. Ada. Dan saya juga itu yang saya tahu tapi ya, tapi amit pengapunten kalau kurang sepaham, kurang berkenan. Memang ada pakaian warna hijau, tapi tidak selalu pakai hijau, begitu. Dan tidak ada sebenarnya ke pantai dilarang memakai baju hijau. Nanti diambil Ibu Ratu, itu tambah ngawur itu. Nggak ada. Kalau larangan orang ke pantai nggak boleh pakai hijau, ya simpel Mas, logikanya. Laut warna apa? Ada biru, ada hijau. Kalau orang pakai baju hijau, tenggelam nggak kelihatan. Gitu. Itu logikanya aslinya. Dan jangan segala sesuatu perbuatan kesalahan manusia nyalahin yang lain-lain gitu. Tapi nggak apa-apa kok. Ibu Ratu mah nggak apa-apa. Difitnah, disalahkan, udah nggak apa-apa. Gitu. Nah kitanya aja yang harus menyadari. Gitu. Kalau kita cermati dari bahasan tentang Ratu tadi kan ya. Intinya Kanjeng Ratu itu kan dulunya itu sosok manusia kan, seperti kita ini kan. Apakah Bunda Ratu itu sebelumnya sudah punya suami? Bunda Ratu? Iya. Bunda Ratu yang mana dulunya? Yang Nyi Ratu Kidul. Ada. Iya. Punya suami. Kalau boleh tahu suaminya dulu siapa? Mohon maaf Pak Ponten, ini belum boleh diungkap nih. Karena ini ketika kita bicara soal sejarah leluhur itu banyak yang bisa merubah tulisan-tulisan sejarah yang ada Mas. Begitu. Apa yang saya sampaikan ini pun jangankan mungkin orang yang bukan spiritualis lah ya. Orang yang spiritualis sendiri pun pasti banyak yang tidak sepaham kontra, banyak yang mendebat atau menyalahkan kontra gitu kan. Nah, saya pribadi ketika memang harus menyampaikan, saya akan sampaikan. Tapi ketika penyampaian itu adalah bisa menimbulkan kontroversi atau konflik yang besar, maka lebih baik kita disampaikan. Maka
kembali kepada kepercayaan keyakinan masing-masing. Seperti itu. Yang saya ketahui, karena Ibu Ratu atau Bunda Ratu itu memang adalah gelar setiap era, setiap abad, setiap masa. Beliau ini memang gonta-ganti tahtanya, kepenerusannya sama seperti presiden. Dulu ada Paduka Soekarno, ada Soeharto dan segala macam gitu. Bunda Ratu juga memang beliau punya suami, ibu rumah tangga juga, ada juga. Tapi ketika dawuhnya turun, beliau harus menjadi danghiang gitu, maka berpisah gitu. Suaminya ya ada di daratan dengan tugasnya sendiri gitu, anaknya sendiri, bunda bersama kerjaan sendiri, seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Bagi kalangan spiritualis beberapa sudah tahu siapa beliau begitu. Makanya tidak ada salahnya kalau disebutkan kita hampir semua keturunan dari Ibu Ratu, hampir semua. Sama seperti siapa sih keturunan Prabu Siliwangi? Ya semuanya kita. Karena Prabu Siliwangi itu kalau kita bicara sama, Prabu Siliwangi yang mana? Karena banyak. Kalau Sri Baduga Maharaja Jayadewata, sang pemanah rasa, itu istrinya aja ada 150-an lebih kan. Dan tersebar di seluruh Nusantara gitu. Jadi ya gitu. Seperti itu, Mas. Kalau menurut Kang Reza, kira-kira ketika kemudian ada orang yang menjadi salah satu titisan leluhur gitu, punya tanda-tanda khusus nggak ya kira-kira? Apakah seorang titisan memiliki tanda-tanda tertentu? Iya. Tandanya pasti ada. Ada tanda secara lahir, ada tanda secara batin. Secara batiniah hanya orang-orang tertentu yang bisa menyaksikan atau melihat, mengenali. Karena tidak semua orang bisa melihat. Bahkan orang-orang yang tadi supranatural cenderung tidak bisa melihat. Apalagi orang-orang yang sudah didahului ketidakpercayaan tentang titisan, maka sama sekali hilang, tidak ada. Nah, tandanya itu ada secara batin, secara lahir. Secara lahiriah, sebentar, saya harus ini dulu. Apa yang boleh saya sampaikan nanti tidak, gitu. Karena ini informasinya bahaya juga, Mas. Karena kalau ada yang menyaksikan ini dari pihak luar, pihak musuh yang sedang mencari-cari manusia titisan, wah repot. Ibaratnya kalau kita tuh mau panen padi, kita baru nanam padinya nih, ngumpulin, terus dikasih tahu di mana padinya, tempat menanam padi itu sebelah sana, dirusak, diganti jadi pohon sawit, gitu. Misalnya gitu. Nah sama, dan seperti itu. Ya, pangapunten kalau secara lahirnya saya tidak bisa memberikan tanda spesifik ya, tidak bisa saya, karena seperti yang disampaikan ini bisa berbahaya. Apalagi zaman akhir seperti ini, banyak para manusia titisan yang sudah gugur, yang sudah meninggal dengan cara propaganda konspirasi masing-masing mereka. Ada yang meninggal dalam artian sesungguhnya, hilang jiwanya, nyawanya raga dari kubur. Ada yang meninggal secara pemahaman pengertiannya, dia berhenti total dan dia tidak menjadi apapun, bahkan ada yang jadi orang gila gitu segala macam. Ini berbahaya. Jadi saya bisa menyampaikan kalau tandanya secara general aja, nggak apa-apa. Biar mereka juga bingung nih yang menyaksikan, karena kalau ketika ngobrol kayak gini, yang mendengarkan bukan cuman kita aja gitu. Tanda-tanda yang boleh saya sampaikan, saya tanda kutip konsultasikan, bahwa sampaikan saja siapapun manusianya yang selalu berjalan pada kebajikan, kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, persatuan, dan tidak memecah belah, maka mereka lah makhluk titisan. Hanya itu yang boleh saya sampaikan. Pangapunten. Baik, oke kan. Kita berbicara lagi tentang titisan leluhur tadi kan. Ya. Tidak sedikit orang itu yang mengaku titisan sosok Semar, kalau dalam istilah Jawa kan. Iya. Apakah sosok Semar itu merupakan wujud manusia atau bagaimana, Kang? Kok banyak orang itu yang mengaku-ngaku bahwa mengklaim bahwa dia itu titisan Semar?
Pangapunten sebelumnya kepada seluruh praktisi supernatural, spiritual, sesepuh, leluhur, baik yang menyaksikan secara lahir ataupun batin. Kalau saya harus menyampaikan ini, mohon dibimbing kata-kata saya supaya tidak salah kata, salah makna, dan orang yang mendengarkan bisa paham sejatinya yang asli, tidak dikelabui oleh pikiran dan hawa nafsunya. Semar itu yang saya pahami adalah filosofi, sifat, hakikat diri. Yang dimana hakikat diri itu ketika menaiki atau melalui nyambung ke yang tadi, tujuh yang tadi. Kalau sudah masuk ke yang tadi itu, kita menghilangkan Tuhan dalam diri kita menghilangkan malaikat, kita menghilangkan setan, menghilangkan kebinatangan dari kita, dan kita sadar bahwa kita manusia, akan apa, harus apa, dan kenapa, bagaimana, maka kita telah mengenali diri kita. Manusia sudah mengenali diri kita, mengenali dirinya sendiri, sudah manunggaling kaulah Gusti. Dia memunculkan semar dalam dirinya. Karena kalau kita lihat sosok di dalam digambarkan, semar itu wajahnya itu kan seperti tersenyum, dan tapi bibirnya seperti menangis. Wajahnya putih, perutnya gendut, tidak berpakaian, dan hitam. Itu simbol. Simbol badannya apa? Kok hitam? Simbol tanah. Wajahnya, kalau dari mata kan seperti ketawa, sering nangis, apa segala macam. Itu simbol kehidupan, susah dan senang. Kuncung putihnya, kalau di Sunda kan ada kuncung putih. Itu simbolnya adalah kesucian, kebersihan. Apa yang suci, yang bersih? Anak kecil. Kita harus kembali ke anak kecil, anak balita, anak bayi. Yang tidak tercampuri hawa nafsu segala macam. Nah, kalaupun, oke, kalau misalnya semar adalah kesejatian diri, ajening rasa, ajening diri, menemukan diri yang sejati, guru yang sejati, menunggaling kaulah Gusti, bersatu bersama Tuhan, wahdatul wujud. Semar adalah gambaran bumi, semar adalah gambaran penciptaan, semar adalah gambaran budi pekerti, semar adalah gambaran tindak laku kita dalam menjalani kehidupan. Maka adakah orang yang misalnya menjadi sosok semar di TTC? Sejatinya semar itu tidak menitis. Pemahaman saya, Mas, pangapunten semuanya. Semar itu karena semar itu bukan sosok, tapi sifat. Tapi ketika sifat ini dimiliki seseorang, maka dia bisa menjadi semar. Kalau di dalam tokoh pewayangan, baik di wayang kulit ataupun wayang golek Jawa, fungsi semar apa dalam pewayangan?